Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Juniati Reski Bali. Saya dari kelas F, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan membahas materi tentang masa perkembangan dewasa awal umur 20 sampai 40 tahun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya yang diampu oleh Ibu Mary Adeng MPD. Ya, langsung saja saya masuk dalam materi tentang masa perkembangan dewasa awal. Jadi, dewasa awal dimulai pada umur 20 sampai 40 tahun. Nah, dewasa awal adalah peralihan dari masa remaja yang ditandai dengan pencarian identitas diri. Pada masa awal dewasa, identitas diri ini didapat secara sedikit demi sedikit sesuai dengan umur kronologis dan mental egonya. Berbagai masalah juga muncul dengan bertambahnya umur pada masa dewasa awal. Dewasa awal adalah masa peralihan dari ketergantungan ke masa mandiri, baik dari segi ekonomi, kebebasan menentukan diri sendiri, dan pandangan tentang masa depan sudah realistis. Adapun ciri-ciri usia dewasa awal yaitu: pertama, dewasa dini sebagai masa pengaturan. Yang kedua, dewasa dini sebagai usia produktif. Yang ketiga, dewasa dini sebagai masa bermasalah. Yang keempat, dewasa dini sebagai masalah ketegangan sosial. Yang kelima, dewasa dini sebagai masa persaingan sosial. Yang keenam, dewasa dini sebagai masa komitmen. Yang ketujuh, dewasa dini sebagai sering merupakan masa ketergantungan. Yang kedelapan, dewasa dini sebagai masa perubahan nilai. Yang kesembilan, dewasa dini sebagai masa penyesuaian diri dengan cara hidup baru. Yang kesepuluh, dewasa dini sebagai masa kreatif. Dan masa dewasa dini sebagai masa pengaturan. Masa dewasa awal merupakan masa pengaturan. Pada masa ini, individu menerima tanggung jawab sebagai orang dewasa, yang berarti seorang pria mulai membentuk bidang pekerjaan yang ditangani sebagai karirnya, dan wanita diharapkan mulai menerima tanggung jawab sebagai ibu dan pengurus rumah tangga. Yang kedua, masa dewasa dini sebagai usia produktif. Orang tua merupakan salah satu peran yang paling penting dalam hidup orang dewasa. Orang yang kawin berperan sebagai orang tua waktu saat ia berusia 20 atau 30 tahun. Yang ketiga, masa dewasa dini sebagai masa bermasalah. Dalam tahun-tahun awal masa dewasa, banyak masalah baru yang harus dihadapi seseorang. Masalah-masalah baru ini dari segi utamanya berbeda dengan dari masalah yang sudah dialami sebelumnya. Yang keempat, masalah dewasa dini sebagai masalah ketegangan emosional. Pada masa ini, banyak individu sudah mampu memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi secara baik sehingga baik stabil dan lebih tenang. Yang kelima, masa dewasa sebagai masa persaingan sosial. Ketersaingan diinteraksikan dengan adanya semangat bersaing dan hasrat kuat maju dan dalam karir, sehingga kerama tamahan masa remaja diganti dengan persaingan dalam masyarakat dewasa. Yang keenam, masa dewasa dini sebagai masa komitmen. Setelah menjadi orang dewasa, individu akan mengalami perubahan di mana mereka akan memiliki tanggung jawab sendiri dan komitmen sendiri. Yang ketujuh, masa dewasa dini sering merupakan masa ketergantungan. Meskipun telah mencapai status dewasa, banyak individu yang masih tergantung pada orang-orang tertentu dalam jangka waktu yang berbeda-beda. Ketergantungan ini mungkin pada orang yang membiayai pendidikan. Yang kedelapan, masa dewasa dini sebagai masa perubahan nilai.
Perubahan nilai ini disebabkan karena beberapa alasan, yaitu individu ingin diterima oleh anggota kelompok orang dewasa. Individu menyadari bahwa kelompok sosial berpedoman pada nilai-nilai konvensional dalam hal keyakinan dan perilaku. Yang kesembilan, masa dewasa dini, masa penyesuaian diri dengan cara hidup baru. Masa individu banyak mengalami perubahan di mana gaya hidup baru paling menonjol di bidang perkawinan dan peran orang tua. Yang ke-10, masa dewasa dini sebagai masa kreatif, di mana orang yang dewasa tidak terikat lagi oleh ketentuan dan aturan orang tua maupun guru-gurunya, sehingga terbebas dari belenggu ini, bebas untuk berbuat apa yang mereka inginkan. Bentuk kreativitas ini tergantung dengan minat dan kemampuan individual. Adapun tugas-tugas perkembangan pada dewasa awal. Yang pertama, memilih teman bergaul atau sebagai calon suami istri. Setelah melatih masa remaja, golongan dewasa muda semakin memiliki kematangan fisiologis atau seksual, sehingga mereka siap melakukan tugas reproduksi, yaitu mampu melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya. Yang kedua, belajar hidup bersama suami istri. Dari pernikahannya, dia akan saling menerima dan memahami pasangan masing-masing, saling menerima kekurangan dan saling membantu membangun rumah tangga. Yang ketiga, mulai hidup dalam keluarga atau hidup berkeluarga. Masa dewasa yang memiliki waktu sekitar 20 tahun atau 20-40 tahun dianggap sebagai rentang yang cukup panjang. Terlepas dari panjang atau pendek rentang waktu tersebut, golongan dewasa muda berusia di atas 25 tahun umumnya telah menyelesaikan pendidikan minimal setingkat SLTA atau SMA atau akademik universitas. Keempat, mengelola rumah tangga. Setelah menjalani pernikahan, dia akan berusaha mengelola rumah tangganya. Dia akan berusaha membentuk, membina, dan mencapai kebahagiaan hidup. Mereka harus dapat menyesuaikan diri dan bekerja sama dengan pasangan hidup. Yang kelima, mulai bekerja dalam suatu jabatan. Usai menyelesaikan pendidikan formal setingkat SMA, akademi atau universitas, umumnya dewasa muda memasuki dunia kerja guna menerapkan ilmu dan keahliannya. 6. Mulai bertanggung jawab sebagai warga negara secara layak. Warga negara yang baik adalah dambaan bagi setiap orang yang ingin hidup tenang, damai, dan bahagia di tengah-tengah masyarakat. Warga negara yang baik adalah warga negara yang taat dan patuh pada tata aturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketujuh, memperoleh kelompok sosial yang seirama dengan nilai-nilai pahamnya. Masa dewasa awal ditandai dengan membentuk kelompok-kelompok sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya. Adapun perubahan minat pada dewasa awal. Yang pertama, perubahan dalam kondisi kesehatan. Jelang usia setengah biaya umumnya, orang merasa bahwa kekuatan dan daya tahannya tidak lagi seperti semula. Oleh sebab itu, mereka bergeser pada minat-minat yang tidak begitu memerlukan kekuatan dan daya tahan, terutama dalam rekreasi mereka. Yang kedua, perubahan dalam status ekonomi. Apabila status ekonomi membaik, orang cenderung memperluas minat mereka untuk mencakup hal-hal yang semula belum mampu mereka laksanakan. Sebaiknya, kalau status ekonomi mengalami kemunduran karena tanggung jawab keluarga atau usaha yang kurang maju, maka orang cenderung untuk mempersempit minat mereka. Yang ketiga, perubahan dalam pola kehidupan. Orang muda harus meninjau kembali minat-minat,
lama mereka dari segi waktu, tenaga dan persahabatan mereka untuk mengetahui apakah halal ini sesuai dengan pola-pola kehidupan mereka yang baru atau apakah halal itu masih memberikan kepuasan seperti dulu. Yang keempat, perubahan dalam nilai. Nilai-nilai baru yang diperoleh seseorang mempengaruhi minat yang sudah ada atau dapat menumbuhkan minat baru. Yang kelima, perubahan dalam seks. Pola kehidupan wanita dewasa sangat berbeda dengan pola kehidupan pria dewasa. Oleh sebab itu, perbedaan minat berdasarkan seks menjadi semakin besar dibandingkan pada masa remaja. Yang keenam, perubahan dari status belum menikah ke status menikah. Karena pola kehidupan yang berbeda, orang-orang yang tidak menikah mempunyai minat yang berbeda dari mereka yang menikah yang sama usianya. Yang ketujuh, menjadi orang tua. Pada waktu orang-orang muda itu menjadi orang tua, mereka umumnya tidak mempunyai waktu, uang, atau tenaga untuk tetap melanjutkan minat mereka. Minat mereka berubah, orientasi pada kehidupan keluarga menggantikan orientasi pada diri. Yang kedelapan, perubahan kesenangan. Apa yang disenangi dan tidak disenangi sangat mempengaruhi minat seseorang dan akan menjadi lebih kuat dengan pertambahannya usia, dan ini menyebabkan minat yang mantap setelah ia dewasa. Yang kesembilan, perubahan dalam tekanan-tekanan budaya dan lingkungan. Pada tiap tahapan umur, minat seseorang dipengaruhi oleh tekanan-tekanan dari kelompok sosialnya. Jika nilai-nilai kelompok sosial berubah, minat juga akan berubah. Para remaja lebih cenderung mengurangi jenis minatnya daripada mengubah dengan minat yang baru. Bahaya personal dalam sosial pada masa dewasa awal. Berbagai bahaya yang bersifat personal dan sosial pada masa dewasa dini berasal dari kegagalan untuk menguasai beberapa atau sebagian besar tugas perkembangan yang penting pada usia tersebut, yang mengakibatkan seorang individu tampak belum matang dibanding dengan orang dewasa muda lainnya. Adapun bahaya-bahaya tersebut yaitu bahaya fisik. Orang dewasa yang mempunyai hambatan fisik karena kesehatannya buruk tidak dapat mencapai keberhasilan maksimal mereka dalam pekerjaan atau pergaulan sosial. Sebagai akibatnya, mereka selalu frustasi. Makin sering melihat orang yang sebenarnya berpotensi kurang dari mereka berhasil, semakin besar rasa frustasi mereka. Bahaya sosial. Orang muda mengalami kesulitan untuk bergabung dengan satu kelompok sosial yang cocok. Menjadi bagian dari kelompok merupakan salah satu tugas pengembangan masa dewasa dini yang penting. Wanita yang terikat oleh tanggung jawab rumah tangga mungkin tidak mempunyai waktu ataupun uang untuk kegiatan-kegiatan sosial yang sebelumnya mereka nikmati, dan mungkin mereka tidak mampu memperoleh pengganti yang memuaskan. Kondisi seperti ini mengakibatkan rasa tidak puas yang mungkin sering mempengaruhi kepuasan dan perkawinan. Demikian juga pria, karena tekanan pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga yang begitu berat sehingga dan melelahkan serta menyita waktu, sering mengalami kesulitan untuk bergabung dengan kelompok sosial yang cocok. Bahaya peran seks. Dengan adanya pertentangan mengenai peran seks yang direstui dewasa ini, maka baik konsep tradisional maupun konsep egalitarian mengandung risiko. Konsep peran seks tradisional mempunyai pengaruh yang sangat besar pada penyesuaian diri orang muda. Contohnya, seorang pria mungkin akan melakukan berbagai macam upaya untuk membuktikan pada dirinya sendiri dan orang lain bahwa dia benar-benar maskulin. Salah satunya mungkin
Dia akan menguras tenaganya dan mengabaikan tanda-tanda bahayanya bahwa kesehatannya menurun, karena ia yakin bahwa tidaklah jantan untuk mengkhawatirkan kesehatan atau dia mungkin kurang menghargai sifat-sifat kewanitaan hingga lama-kelamaan ia selalu ingin menunjukkan superioritasnya dalam hubungannya dengan wanita. Selanjutnya, wanita dikondisikan untuk merasa takut akan keberhasilan, khususnya keberhasilan dalam setiap kegiatan yang melibatkan laki-laki, karena mereka percaya bahwa keberhasilan mengisyaratkan mereka tidak feminim. Wanita yang berumah tangga sering merasa terperangkap dalam situasi yang tidak mereka harapkan sebelumnya dan yang tidak ada jalan keluarnya. Apabila seorang istri dan ibu melihat bahwa upaya tidak dihargai oleh mereka, dan jika ia merasa bahwa romantika yang dulu ia asosiasikan dengan perannya sebagai istri pudar, ia merasa kecewa dan benci karena ia merasa bahwa dirinya tidak lagi dihargai sebagai istri. Konsep egalitarian, yakni apabila seorang wanita yang telah menikah bekerja di luar rumah, mereka tidak saja menanggung beban kerja yang terlalu berat, tetapi mereka umumnya mengalami bahwa karir suami harus didahulukan. Jika timbul konflik akan tuntutan karir suami yang menghambat karir istri, seperti pindah ke tempat lain, karena banyak majikan menganggap sudah seharusnya wanita menyesuaikan pekerjaan mereka dengan kebutuhan keluarga, maka para majikan cenderung membatasi karir wanita pada pekerjaan yang kurang penting dengan bayaran yang lebih rendah dan kesempatan untuk maju yang lebih kecil. Adapun ciri-ciri keluarga yang harmonis. Yang pertama, adanya komunikasi yang terjalin dengan baik antara anggota keluarga. Yang kedua, adanya komitmen di antara sesama anggota keluarga. Yang ketiga, saling hormat menghormati. Yang keempat, adanya kesediaan untuk meluangkan waktu bersama anggota keluarga. Yang kelima, memiliki kesanggupan dalam menangani konflik di dalam keluarga secara positif. Yang keenam, saling memberikan dukungan bagi anggota keluarga. Aspek-aspek keharmonisan keluarga. Yang pertama, menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga. Yang kedua, mempunyai waktu bersama keluarga. Yang ketiga, mempunyai komunikasi yang baik antara anggota keluarga. Yang keempat, saling menghargai antara anggota keluarga. Yang kelima, kualitas dan kuantitas konflik yang minim. 6. Adanya hubungan atau ikatan yang erat antara anggota keluarga. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga. Yang pertama, komunikasi interpersonal. Yang kedua, tingkat ekonomi keluarga. Yang ketiga, sikap orang tua. Yang keempat, ukuran keluarga. Ya, demikianlah materi yang dapat saya bawakan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Shalom dan selamat pagi.